Jadi mungkin Abal mungkin sampaikan sesuatu hal untuk penonton sekalian, untuk bagaimana uh, terus mengikuti channel ini ataupun memberikan inspirasi bagi mahasiswa-mahasiswa yang punya HP yang bagus tapi mereka tidak menggunakan HP mereka untuk hal-hal yang bernilai kebaikan. Maka begini, hari ini cara mendapatkan uang itu sangat gampang. Kita hanya menggunakan gadget kita, dan hari ini kan kita sedang berada dalam zona generasi Z, generasi HP. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya ingin berbincang-bincang dengan saudara Abaldi, pemilik channel Suku Hati yang sedang teman-teman nonton channelnya ini. Jadi saya ingin mewawancarai beliau tentang apa sih motivasi beliau, apa sih usaha-usaha yang beliau lakukan untuk bagaimana sukses di YouTube ini. Oleh karena itu teman-teman penasaran langkah-langkah konkret apa saja yang beliau lakukan, langsung saja tanpa komat kamit saya mengundang saudara Abaldi S. Balik, salah seorang mahasiswa yang kreatif dalam channel-channel beliau. Oleh karena itu saudara Abaldi saya persilakan. Oke bang. Ya baik, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara Abaldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait ngomong-ngomong terkait channelnya Abaldi ini, sangat kreatif. Dilihat dari latar belakangnya, dilihat dari videonya yang editingnya berkualitas, sehingga kami ingin mendapatkan atau teman-teman penonton ingin mendapatkan motivasi dari Ade Abaldi ini. Sebelum saya wawancara, saya ingin bertanya dulu, ini apa nih Abaldi? Oh ya, ini tadi ada adik-adik kawan-kawan mereka dari IPB yang menjual rantangan, makanya tadi kita sempat beli. Ini rasanya enak sekali nih abang. Coba abang, kalau bisa abang tes dulu ini. Ini enak nih abang. Ini penggalangan dana dari IPPB, Ikatan Pemuda Pelajar Bernusa. Coba abang tes dulu. Enak. Ya baik, dari saudara Abaldi ini adalah salah satu karya anak Alor, yaitu Ikatan Pemuda Pelajar Bernusa, yaitu bagaimana cara mereka untuk mendatangkan dana uang mereka menjual sebuah khas dari daerah. Ini kue serabe yang di dalamnya ada santan. Coba kita tes dulu ya, enak ya, nanti dipesan lagi. Mantap. Salam buat yang membuat serabe ini. Oke baik, saya ingin berbincang-bincang sedikit dengan Ade Abaldi. Siap abang. Terkait YouTube Suku Hati ini, saya ingin bertanya kenapa sehingga YouTube-nya, channelnya Ade Abaldi ini diberi nama Suku Hati ini. Misalnya ada motivasi tidak? Ada suatu hal yang tersirat di dalam nama channel ini? Sebenarnya untuk nama channel Suku Hati sendiri itu saya terinspirasi dari salah satu sastrawan. Nah, dia juga bergelut di YouTubers, sehingga saya terinspirasi dari tulisan-tulisannya yang dimana di situ tercantum Suku Hati. Entah itu maksud dan tujuannya apa, yang saya pahami Suku Hati itu adalah sebuah kumpulan-kumpulan atau budaya-budaya lokal, sehingga itulah yang kita perpadukan suatu kekayaan yang mesti dilestarikan. Makanya saya kombinasikan dengan kolbu hati, yang dimana adalah seorang manusia memiliki kolbu atau hati yang adalah rasa. Untuk itu saya mendapatkan inspirasi untuk
bagaimana menamakan channel saya itu dengan nama Suku Hati itu tadi Abang. Oh, seperti itu ya. Karena setahu saya sebelumnya channel ini biasa saya juga nonton. Channel ini sebelumnya nama Abaldi ya. Abaldi Saputra. Baldi Syaputra. Abaldi Saputra sebelumnya. Sebelum diganti Suku Hati. Tapi setelah tiba-tiba katanya sudah diganti namanya Suku Hati. Begitulah cerita singkat dari nama channel yang diganti. Jadi begini, Saudara Abaldi. Maksudnya Saudara Abaldi rintis YouTube atau menjadi seorang YouTuber pertama itu kira-kira 2000 berapa? Di situ kan lengkap itu dia punya Ya. daftarnya, daftar listnya di YouTube itu. Jadi teman-teman bisa cek langsung saja sendiri di halaman YouTube-nya itu. Saya bergabung dengan YouTube itu bulan Juli tanggal 19 tidak salah itu Abang. 2000? 19 bulan Juli tahun 2019. Maaf, sorry. Oh, 2019, jadi baru 1 tahun. Cuman dalam jangka waktu dari 2019 ke 2020 ini sampai pada Desember 2020 ini saya itu mulai fokusnya di awal Oktober 2020. Jadi selang waktu itu hanya ya upload begitu saja, 1 bulan 1 kali. Jadi tidak fokus begitu Abang, karena di sini kan saya sebagai mahasiswa, jadi artinya tugas dan tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa itu kan masih ada begitu. Jadi tidak terlalu fokus ke sini, apalagi sekarang yang lagi sibuk-sibuknya begitu. Ya baik, teman sekalian, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa dia ini adalah mahasiswa yang dimana sebagai seorang mahasiswa dia menggunakan kesempatan luangnya untuk berkreatif, membuat akun YouTube yang memberikan wawasan kepada semua yang menonton channel ini, dan juga dia punya kreatif yang tinggi sehingga dia berniat untuk membuat channel YouTube ini mudah-mudahan mendapatkan keuntungan dari channel ini. Oleh karena itu kami mohon kepada teman-teman yang di dunia YouTube, kami mohon ikuti terus channel Suku Hati. Nah baik, saya ini penasaran. Penasaran begini. Kebanyakan YouTube itu mereka ada hal-hal yang unik dari mereka. Ada rekaman studionya, ya kelihatan bagus. Tapi ketika saya berkunjung ke Saudara Abaldi, ini maksudnya rekaman studionya hanyalah sederhana, hanyalah sebuah kos yang teman-teman saksikan. Ini adalah sebuah kos yang dia rubah menjadi sebuah rekaman YouTube yang luar biasa, sehingga ada inspirasi apa yang bisa dibagikan kepada para YouTuber atau penonton yang saat ini menonton channel ini. Ya baik, kepada teman-teman, saya tidak sedang mengajarkan di sini ya. Yang saya ceritakan ini adalah sebuah bentuk dorongan dari dalam diri saya untuk bagaimana bisa bermanfaat untuk orang banyak. Karena menurut saya kita dalam hidup ini, kalau saya pribadi itu saya tidak berusaha untuk sukses begitu Abang, tapi saya berusaha bagaimana hidup saya itu bermanfaat untuk orang lain, bernilai untuk orang lain. Artinya di sini kita sebagai makhluk sosial yang dimana kita saling sesama manusia ini harus menanamkan jiwa kebersamaan itu tadi. Nah tentu dengan adanya YouTube saya termotivasi untuk bagaimana masuk pada dunia YouTube begitu Abang. Tentu saya masih merintis nih Abang, belum bisa dikatakan sebagai YouTuber top, tapi masih pelan-pelan dari bawah. Ya baik teman-teman sekalian, seperti yang dijelaskan oleh Saudara Abaldi ini artinya bahwa dia proses, masa dia lagi mengikuti proses. Masalah untung dan tidaknya persoalan kedua, masalah dapat notifikasi dari YouTube itu persoalan kedua. Intinya bahwa dia membagikan video-video yang menarik, video-video yang mempunyai nilai
kreatif, nilai pendidikan. Artinya dalam video itu ada nilai tersendiri yang didapatkan oleh penontonnya begitu. Ya, artinya bahwa masalah keuntungan dan masalah notifikasi dari YouTube itu masalah kedua, kesampingkan. Artinya bahwa ketika dia punya ada dorongan, ada kreatif yang dia miliki dan dia gunakan sebaik-baiknya untuk ya ketika ditonton itu bermanfaat untuk orang lain. Karena kita ketahui bersama teman-teman sekalian, hari ini di YouTube itu banyak sekali terdapat video-video yang kurang berkenan atau ada video-video yang tidak baik, sehingga perlunya ada video-video yang baik untuk ditonton. Ketika video-video yang baik itu tidak ada, maka orang akan mengkonsumsikan video-video yang tidak baik. Contoh sederhana, banyak YouTuber yang demi menggalang subscriber dan menggalang view yang tinggi, tontonan yang tinggi, mereka menampilkan hal-hal yang tidak diinginkan. Ada yang berbau seks dan sebagainya, sehingga channel Suku Hati ini memberikan inspirasi buat kita bersama, dan ini juga layak ditonton oleh anak-anak di bawah umur karena tidak ada pornografi di dalam, tidak ada hal-hal yang berbau negatif di dalam, sehingga sangat menginspirasi sekali channel Suku Hati ini. Baik, terkait dengan channel ini kan begini Abang Berlin. Orang terkadang mulai mau buat channel YouTube, kamera tidak ada dana untuk buat YouTube, tidak ada Canon, tidak ada uang dana awal untuk merintis sebuah channel YouTube ini, sehingga apa yang Abal gunakan sebagai mahasiswa, sehingga alat-alat apa yang digunakan, apakah menggunakan dengan alat-alat yang luar biasa, kamera atau kamera yang harganya mahal, atau apa yang digunakan sehingga channel YouTube Abal ini berjalan lancar setiap hari. Itu terkadang ada satu video, ada yang satu minggu pasti ada satu video, bahkan ada yang satu bulan baru satu video, sehingga mungkin menceritakan alat-alat atau aplikasi apa saja yang gunakan untuk bagaimana membuat satu video itu menarik untuk ditonton. Oke. Kalau saya sendiri, saya tidak memprioritaskan alat-alat yang mahal, Abang. Ya. Karena saya memanfaatkan apa yang ada saja. Contohnya ini saya pakai kamera handphone saya, Bang. Kamera handphone saya ini ya lumayan lah untuk menampung video yang berdurasi hampir 1 jam. Kalau untuk terkait aplikasi-aplikasi, banyak aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan oleh Play Store. Di situ teman-teman banyak bisa download di situ. Untuk para YouTube sekarang itu saya melihat itu banyak memakai, kalau yang bermainnya pakai handphone, Abang. Ya. Itu banyak memakai, yang pertama itu KineMaster, kemudian yang kedua itu Filmora Go. Kalau untuk suara, edit suaranya itu ada yang namanya Lexis Audio Editor. Itu bagus, itu cukup bagus, Abang. Nah, itu yang standar-standar dipakai oleh para YouTuber yang pemula begitu, Abang, termasuk saya. Oke, baik. Ngomong tentang YouTube, saya tiba-tiba lihat gambar di depan sini. Bagaimana, Abang? Jadi ini galeri gambar di depan. Ini kan kemarin saya sempat datang di kosnya saudara Abal ini. Kemarin saya lihat galeri macam gambar-gambar ini tidak ada, kok tiba-tiba ada. Maksudnya apa tujuannya, apa motivasinya, ataukah gambar-gambar ini memberikan inspirasi tersendiri? Mungkin bisa dijelaskan oleh Abal. Oke. Di sini tujuannya saya ingin menambah dari segi estetiknya atau segi keindahannya, Bang. Makanya saya keluarkan uang sedikit, sekitar 20.000 itu, Abang, untuk print poster-poster ini. Jadi ketika orang melihat itu kan ada pandangan yang
mengenakan mata begitu abang. Iya. Oke baik ya, seperti yang Abal sampaikan bahwa ketika orang lihat itu ada pandangan yang menyenangkan mata, saya mengingat sebuah kata-kata dari Ini kan begini abang ya. ya ya Terlepas dari itu, terlepas dari menunjang channel Suku Hati sendiri, saya juga kebetulan hobinya itu keindahan atau hias-hiasan atau lukis-lukisan, gambar-gambar, itu saya sangat hobi itu abang. Oke baik ya, terkait apa yang jelaskan, saya mengingat sebuah kata dari seorang filsuf Socrates. Itu dia menyatakan bahwa keindahan adalah sesuatu yang menyenangkan di hati dan menyenangkan di mata, sehingga ini menjadi sebuah keindahan tersendiri. Ada tokoh-tokoh filsuf, ada tokoh revolusi Kuba, Che Guevara, ada lagi kata-kata motivasi yang luar biasa. Ada salah satunya adalah jadikanlah semua orang sebagai gurumu, semua tempat sebagai sekolahmu. Artinya bahwa ketika kata-kata ini muncul, maka saya jadikan Abal ini sebagai guru saya untuk bagaimana menginspirasi buat kita semua untuk bagaimana membuat channel. Dan juga kita bisa jadikan tempat ini, kos ini sebagai pendidikan buat kita. Teman-teman bisa jadikan channel YouTube Suku Hati ini sebagai nilai edukasi, nilai pendidikan untuk kita semua. Ada satu kata yang menarik di gambar berikut, yaitu jika rencana tidak berhasil. Saya ulangi, jika rencana tidak berhasil, ubahlah rencana, tapi jangan pernah rubah tujuan. Ini luar biasa. Jika rencana tidak berhasil, maka rubahlah rencana, jangan rubah tujuan. Artinya di sini kita tanamkan usaha dulu gitu. Ya. Tujuannya itu kita sudah tentukan ya bang. Artinya kita usaha dulu. Kalau tujuannya kita sudah capai, untuk apa kita usaha lagi? Artinya bahwa tujuan itu satu, tapi perencanaan untuk mencapai tujuan itu banyak. Jika rencana satu itu tidak bisa kita gapai, maka kita harus mengubahnya. Artinya kita jangan berhenti dalam rencana itu. Kita jangan putus asa, tapi rubahlah rencana, jangan rubah tujuan, tapi rubahlah rencana. Seperti itu. Jadi menarik kata-katanya. Yang berikut ada satu gambar yang menarik, yaitu tokoh revolusi, yaitu Che Guevara. Mungkin ada inspirasi tersendiri sehingga memapangkan Che Guevara di dalam dinding ini. Mungkin bisa diceritakan. Ini adalah sosok figur yang sangat saya gemari, Che Guevara bang. Sosok pejuang Kuba di eranya, bersama dengan Fidel Castro. Fidel Castro ya. Waktu itu dia mengajak kalangan-kalangan masyarakat untuk ayo kita perjuangkan hak-hak kemanusiaan. Saya terinspirasi dari sosok beliau karena beliau itu rela mati demi hak-hak kemanusiaan. Dan juga dia itu bukan orang Kuba, tapi dia rela mati untuk Kuba. Ya baik ya, jadi itu sekedar kita review kembali. Artinya masih jauh lah abang. Ya. Ceritanya bukan sampai di sini. Ya. Jadi kalau kita khusus ini, makanya ini kan tiba-tiba saya lihat gambar ini, makanya kita review kembali lah. Kita kembali lagi dalam segmen kita tentang YouTuber ini. Jadi sampai pada hari ini, kira-kira sub yang Saudara Abal dihasilkan itu sudah berapa sub? Kalau subscribe sendiri saya belum menggalang subscribe abang. Ya. Jadi saya jalan terus, ngalir saja terus dulu. Upload video dulu. Untuk subscribe itu sementara baru 300-an lebih. Belum ada niatan untuk kepengen untuk sampai 1000 subscribe, itu belum ada niatan abang. Jadi maksudnya masih jalan seikhlasnya. Ketika video ini inspirasi, mereka subnya dengan ikhlas tanpa tanpa kita harus menyuruh mereka, tapi ada betul-betul bahwa ketika channel ini menginspirasi mereka ya betul-betul mereka sub channel ini dari hati. Terkadang banyak orang yang bagaimana memperbanyakkan sub di channel mereka,
itu mereka galang sub dengan cara ada yang menggunakan beli subscriber, ada yang mengajak teman-temannya subscriber. Terkadang mereka tidak nonton tapi hanya untuk sub. Nomor begini yang kebanyakan banyak subscriber tapi jam tayangnya rendah. Sehingga Abal punya inspirasi ini menarik. Sampai saat ini dia belum menggalang, tetapi dia buat video-video yang sebanyak-banyak mungkin untuk menarik perhatian dari penonton ataupun pelanggan yang sudah menotifikasi akun YouTube-nya di channel Suku Hati ini. Sehingga ada hal yang menarik, ada hal yang wajib kita ketahui bahwa untuk membuat video itu ketong harus dari hati. Video ini kira-kira bernuansa kebaikan tidak? Artinya bahwa video yang kita lakukan itu benar-benar merasakan dampaknya, artinya bernilai edukasi bagi penonton sekalian. Jadi mungkin Abal mungkin sampaikan sesuatu hal untuk penonton sekalian, untuk bagaimana terus mengikuti channel ini ataupun memberikan inspirasi bagi mahasiswa-mahasiswa yang punya HP yang bagus tapi mereka tidak menggunakan HP mereka untuk hal-hal yang bernilai kebaikan. Maka begini, hari ini cara mendapatkan uang itu sangat gampang. Kita hanya menggunakan gadget kita, kan hari ini kan kita sedang berada dalam zona generasi Z, generasi HP. Sehingga kita harus gunakan HP kita sebaik-baiknya, bukan hanya membuangkan data, paketan data, buang percuma, tapi paketan data itu kita gunakan, manfaatkan untuk hal-hal yang berguna. Sehingga Abal mungkin sampaikan satu motivasi, satu bernilai pendidikan dan edukasi untuk penonton sekalian. Saya persilakan. Ya, baik. Sebelumnya saya terima kasih untuk Abang Imran yang telah hadir pada kesempatan kali ini untuk mewawancarai saya. Untuk itu saya berterima kasih kepada beliau karena beliau sudah hadir dalam proyek Suku Hati. Terima kasih ya Bang. Iya. Untuk teman-teman semuanya, jangan kepikiran untuk terjun dunia YouTube agar dapat uang banyak. Itu jangan dulu. Tanamkan dulu yakin, kemudian dari yakin itulah tentukan tujuannya begitu. Artinya setelah tujuannya kita sudah tentukan, kita usaha. Ya, yakin usaha sampai ya. Ya, yakin usaha sampai. Artinya kita jangan melihat dari segi materinya, tapi kita lebih utamakan dulu segi materinya. Artinya jangan bentuk barang, tapi bentuk-bentuk yang tidak bisa dilihat oleh mata begitu. Artinya di balik itu semua itu ada nilai edukasi untuk para penonton. Jadi saya mengingat sebuah kata-kata yang sering senior sampaikan kepada kita bahwa nikmati dulu proses yang ada. Karena kenapa? Setiap proses yang baik akan mendapatkan hasil yang baik. Itu ikhtiar kita, usaha kita itu tidak sia-sia di kemudian hari. Kalau kita sudah bergiat, kita teruslah berproses, insya Allah kebaikan akan menyertai kita. Oke, mungkin itu wawancara singkat kami. Sebenarnya yang saya wawancara ini pemilik channelnya ini. Tidak apa-apa tuh, ini kan sekaligus masuk di channelnya situ, Baranusa Channel gitu. Jadi saya wawancara di sini ini ada 2 project nih, teman-teman. Nanti beliau masukkan di project beliau Baranusa Channel, dan saya juga upload di Suku Hati. Jadi dia memberikan pengalaman yang luar biasa kepada saya. Ini yang luar biasa. Kita saling membantu, saling sharing untuk hal-hal yang berbau pendidikan, kebaikan, dan punya nilai edukasi yang tinggi. Mungkin itu saja dari kami. Ikuti terus channel Suku Hati ini karena channel ini sangat bermanfaat, memberikan
kreatif yang luar biasa, karena bagi saya kos yang sederhana ini beliau bisa sulap menjadi sebuah rumah rekaman yang luar biasa. Sekian dari kami, mungkin ada pesan-pesan untuk penonton untuk mengikuti terus channel ini. Saya Untuk itu terima kasih Abang. Sebelum berakhir video ini, teman-teman tolong like, komen, dan subscribe-nya, dan juga komentar di kolom komentar, masukan saran-saran untuk kita bagaimana agar kita saling berkembang ke depannya, seperti itu. Dan jangan lupa share di akun sosial media kalian sebanyak-banyaknya, di Facebook, di Twitter, di IG, dan sebagainya. Sekian dan terima kasih, kami dari Studio Rekaman mohon pamit. Mudah-mudahan terinspirasi buat kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jadikanlah yakin sebagai pintu usaha dan untuk kita mencapai sebuah tujuan yang kita inginkan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa lama nih? Lama kan sampai coba. Kayaknya lama tuh.